Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Effendi Siregar, SPDI. Saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhlisin Sibuhuan yang saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621082487. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi jual beli kelas 10 IPA 2 di Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhlisin Sibuhuan. Materi tersebut akan saya bawakan dengan metode problem based learning. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Yang dipanggilkan nanti namanya silakan menjawab. Sarmila Nasution, Nurul Ainun Siregar, Sapriani Siregar, Nur Hafijah Lubis, Fitri Widya Pramata Nasution, Maulidatul Jannah Harahap, Rizky Rahmadani Harahap, Suci Rahmadani Nasution, Jam Jumaida Siregar, Nadine Nesya Harahap, Ulfa Mawaddah Hasibuan, Hoirun Sifa Daulay. Baiklah anak-anak kami sekalian yang kami sayangi dan banggakan, kembali pada pagi hari ini kita berjumpa untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasa. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak kami sekalian, untuk mengambil berkah pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Maka untuk itu kepada ketua kelas supaya memimpin doa di hadapan kita bersama. Kepada ketua kelas kami persilakan maju ke depan. Mari berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak kami yang sudah berkenan untuk memimpin doa di hadapan kita bersama. Selanjutnya, kita selaku warga negara yang baik, cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak kami semuanya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak kami sekalian, untuk lebih semangat lagi di pembelajaran hari ini, mari kita esbring sejenak. Siap tepuk? Siap. Siap tepuk? Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tetap semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik anak-anak kami sekalian. Sekarang kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang jual beli. Bagaimana sebenarnya jual beli dalam Islam? Namun sebelum kita membahas pelajaran itu, Ustadz mengulang kembali, mereview kembali pelajaran kita yang sudah lewat minggu kemarin. Apakah masih ingat dalam ingatan anak-anak kami sekalian? Ustadz coba dulu mengulang kembali. Masih ingat enggak? Ya, Ustadz tanyakan dulu. Apa itu pengertian kepemilikan? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Ya, pengertian kepemilikan. Secara bahasa adalah sesuatu yang berada dalam keadaannya. Sedangkan menurut istilah ialah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang. Iya, bagus sekali ya. Nah, itulah dari pengertian kepemilikan. Kemudian yang kedua, coba sebutkan macam-macam kepemilikan. Siapa bisa? Iya, silakan. Macam-macam kepemilikan ada 3. Yang pertama kepemilikan penuh, yang kedua kepemilikan materi, dan yang terakhir kepemilikan manfaat. Iya, bagus sekali ya. Berarti anak-anak kami sudah memahami, mengetahui tentang kepemilikan materi pelajaran kita yang sudah lewat. Nah, baiklah, hari ini kita akan memasuki materi pelajaran yang baru, yaitu tentang jual beli. Ya, baiklah anak-anak kami sekalian, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan daripada jual beli itu? Kita lihat yang pertama yang menjadi tujuan jual beli. Yang pertama, melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan jual beli dalam Islam. Ini nanti akan ada diskusi ya di antara ya sesama kelompok bagaimana sebenarnya tata cara dalam pelaksanaan jual beli dalam Islam. Ini. Kemudian kita lihat yang menjadi tujuan yang kedua, melalui pengamatan simulasi siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan jual beli dalam Islam dengan benar. Ustaz yakin kita sudah biasa melaksanakan ya jual beli, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah biasa kita laksanakan. Ya, apalagi anak-anak kami yang perempuan ini sudah biasa. Ya, kita membantu orang tua, kita ke pasar dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi transaksi ya, kegiatan jual beli. Kemudian yang ketiga, kita lihat tujuan pembelajarannya adalah melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan hikmah jual beli dalam Islam dengan baik. Jadi apa yang menjadi hikmah diadakannya jual beli dalam Islam itu sehingga kita bisa mengetahuinya ya. Nah, baik di sini anak-anak kami sekalian lebih mengenal bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan jual beli. Mari kita simak video pembelajaran tentang jual beli. Baiklah anak-anak kami sekalian, berikut videonya mari kita simak ya bersama. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran.
tanpa perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Ya, nah bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah paham dengan video yang diputar tadi? Ya, baik. Untuk mengukur kepengetahuannya masing-masing, Ustadz nanti akan memberikan tugas LKPD per kelompok ya. Nanti kalian akan berdiskusi ya, sesama rekan-rekan satu kelompoknya. Siap? Siap. Oke, Ustadz akan bagikan tugasnya. Nah, oke. Untuk kelompok 2, kelompok 3, 4 tadi, kemudian kelompok 5. Ya, baik, silakan anak-anak kami untuk berdiskusi. Ustadz kasih waktu 3 menit. Ya, silakan didiskusikan bersama tim satu kelompoknya. Syarat jual beli. Baiklah anak-anak, udah siap? Ya, baiklah kita akan mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama maju ke depan, kita persilakan dulu kelompok 3. Kepada kelompok 3 supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal LKPD nomor 3. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ada berapa rukun dan syarat jual beli? Rukun jual beli ada 5. Yang pertama ada pembeli, yang kedua ada penjual, yang ketiga ada barang atau harta yang dijual belikan. Yang keempat ada uang atau alat bayaran yang digunakan sebagai penukar. Dan yang kelima ada ijab dan kabul. Syarat jual beli ada 4. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Yang ketiga, sudah dewasa atau balik. Dan yang keempat, keadaan penjual dan pembeli bukan orang pemboros terhadap harta. Ya, baiklah, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kepada anak kami kelompok 3, dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 4. Kepada anak kami kelompok 4, persilakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab hasil diskusi kami dari soal LKPD nomor 4.
Dalam ketentuan agama Islam, ada berapakah macam-macam jual beli? Dalam ketentuan agama Islam, macam-macam jual beli terbagi menjadi 3. Yang pertama, ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli sah menurut hukum. Yang kedua, yang sah tapi terlarang. Dan yang ketiga, yang terlarang dan tidak sah. Yang kedua, ditinjau dari objek jual beli terbagi 3. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Dan yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat. Yang ketiga, ditinjau dari segi pelaku akad terbagi 3. Yang pertama, dengan lisan. Yang kedua, perantara atau utusan. Dan yang ketiga, dengan perbuatan muwatta. Demikianlah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak kami sekalian, mari kita berikan tepuk tangan pada kelompok 4. Ya, kepada anak kami kelompok 4, dipersilakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 1. Kepada anak kami kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang soal LKPD nomor 4, yaitu apa yang kalian ketahui tentang jual beli. Yang pertama, kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain. Yang kedua, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang sama nilainya, dan ada keriduan antara penjual dan pembeli, serta mengucapkan ijab qabul pada saat melakukan jual beli. Sekian dari kami, kelompok 1. Ya, baiklah, kepada kelompok 1, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, kepada anak kami kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, untuk selanjutnya kita panggilkan kembali kelompok 2. Kepada anak kami kelompok 2 supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal dari lembaran LKPD nomor 2, yaitu bagaimana hukum jual beli dalam Islam yang tersebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis. Dari hasil diskusi kami, bahwa hukum jual beli dalam Islam yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi juga bersabda, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri, dan jual beli atau berdagang yang lain. Pendapat yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, kepada anak kami kelompok 2 dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum kita mengakhiri proses kegiatan pembelajaran pada hari ini, bagaimana kira-kira hasil kegiatan kita pada hari ini? Oke, baik ya. Untuk itu sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita pada hari ini, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang jual beli dalam Islam adalah secara umum, jual beli hukumnya mubah atau boleh dan merupakan salah satu cara penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun ada prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan agar jual beli tetap halal dan sesuai dengan syariat Islam, seperti menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan dan transaksi yang tidak adil. Ya, mari kita berikan tepuk tangan.
Ya, silakan duduk. Baiklah, anak-anak kami, demikianlah proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami, kita mengerti. Semoga kegiatan pelajaran kita pada hari ini mendapat limpahan rahmat, karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita tutup pelajaran kita dengan membacakan kafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.